Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Anzala sakinati fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah, sesungguhnya Allah Ta'ala cemburu, dan kecemburuan Allah Ta'ala adalah saat seseorang melanggar apa yang Allah haramkan baginya. Muttafaq alaih. Alhamdulillah, sahabat kajian online Asyabik, bertemu lagi di hari Senin ke-11 kita puasa di dalam bulan Ramadan. Saya ketika yang ke-10 hari di dalam bulan Ramadan, ada bunda-bunda yang sudah khotam mandiri. Sekali lagi japri kepada saya apabila bunda-bunda yang sudah khotam dalam hari yang ke-10. Teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan membahas tentang tamak atau keinginan kepada dunia. Bahaya tamak itu, yang pertama menurut Muhammad Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikamnya, yang pertama kita akan menjadi orang yang merdeka bila kita tidak tergantung kepada siapapun yang kita ingini untuk dunia. Jadi kita akan menjadi orang yang merdeka bila kita tidak tergantung kepada sesuatu yang kita ingini di dunia. Dan kita akan menjadi budak bila kita masih mengingini sesuatu terhadap dunia. Masya Allah ya teman-teman. Tamak itu ketergantungan kepada selain Allah. Senang, tenang selain dari Allah. Bahkan tamak itu tidak merasa cukup dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tamak itu adalah ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang, tenang selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak merasa cukup dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang yang merdeka. Orang yang beriman itu adalah merdeka karena dia tahu tidak tergantung kepada dunia. Dia tergantungnya kepada Allah yang maha kaya, yang maha memutuskan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang memberikan kedudukan, Allah yang mencabut kedudukan, Allah yang menghinakan seseorang, dan Allah yang memuliakan seseorang. Sesungguhnya segala kekuasaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang beriman itu harusnya merdeka dari segala sesuatu dunia, bahkan termasuk tamak. Ketika kita sering sakit hati oleh pendapat-pendapat orang lain.
Karena kita masih menginginkan terus penghargaan dari orang lain. Tapi celaan-celaan yang Allah takdirkan kepada kita untuk menaikkan derajat kita dan menguji kita, kita tidak senang. Ya, insyaallah ya teman-teman yang dicintai Allah. Orang yang beriman itu apapun keadaannya, maka dikatakan nama Allah sudah puas, sudah cukup. Karena Allah yang menghimpun segalanya. Orang yang bersabar pasti akan merasakan buah manisnya kesabaran. Kata Ali bin Abi Thalib, sampai kita tidak pernah merasakan ujian yang telah Allah berikan kepada diri kita. Berbeda dengan orang yang tidak sabar. Orang yang sabar mendidik anak-anaknya, dia akan menuai. Di hari besarnya, anak-anak akan sabar mengikuti perintah kita. Dan orang tua yang tidak sabar mendidik anak-anaknya, maka setelah besar, anak-anaknya akan menjengkelkan kita dan dia tidak sabar atas sifat-sifat kita. Astagfirullahaladzim. Maka kata Rasulullah SAW, aku sangat mengkhawatirkan. Qala nabiyyu iyyakum fattamak fa innahu faqrun hadir. Aku takut, yang aku takuti kata Nabi, engkau tamak. Karena tamak itu adalah fakir yang sesungguhnya. Tamak itu fakir yang sesungguhnya. Bagaimanapun dia punya harta, bagaimanapun tabungannya ada di rekening, bagaimanapun jabatan dan kedudukannya, dia masih menginginkan dan menginginkannya kembali. Maka itu kata Rasulullah, orang yang fakir sesungguhnya. Jadi orang yang terus mengejar meminta jabatan, orang yang terus mengejar meminta dunia, sampai ketika dia ketika orang yang tamak dengan harta, maka dia kejar terus hartanya siang dan malam, maka dia akan menjadi budak harta. Ketika dia orang yang tamak itu dengan jabatan, maka dia akan kejar jabatan itu siang dan malam, maka dia adalah budaknya kedudukan. Orang yang kaya adalah orang yang tenang dan tidak tergantung kepada sesuatu pun, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kaya sesungguhnya adalah kaya hati. Jadi orang yang kaya sesungguhnya adalah orang yang kaya hatinya. Maka apapun yang ada dalam kehidupannya, dia merasa cukup. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menginginkan akhirat, maka Allah himpunkan perkara yang tercerai-berai menjadi satu. Dan Allah jadikan kekayaan dalam hatinya. Dan dunia akan datang kepadanya dengan hina. Barang siapa yang menginginkan ridho Allah, menginginkan gedung di surga, maka orang ini akan didukung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika didukung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang menginginkan akhirat, menginginkan ridho Allah, menginginkan gedung di surga, maka Allah yang tadinya urusannya tercerai-berai, Allah betul himpunkan, Allah satukan. Yang bercerai dengan suaminya, Allah satukan kembali. Yang bercerai dengan anak-anaknya, Allah satukan kembali. Yang bercerai harta-hartanya, Allah satukan kembali. Dan Allah jadikan kekayaan dalam hatinya. Dia merasa kaya,
merasa cukup dan tidak pernah mengeluh karena apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala merasa baik untuknya. Dan punya sifat seperti itu adalah Allah yang menanamkan, karena Allah mendukung atas keinginan kita mencintai akhirat. Dan dunia akan datang kepadanya dengan hina. Dunia itu akan datang sendiri kepada diri kita. Dunia, orang yang mencintai akhirat itu, dunia akan datang sendiri kepada kita dengan hina, dengan tunduk kepada diri kita. Dan barang siapa yang menginginkan dunia, farraq, Allah akan cerai beraikan urusannya. Dan Allah akan buatkan kefakiran dalam hatinya. Dan dunia datang sebagai budaknya. Dan dunia datang sebagai budak atau diperbudak oleh dunia. Teman-teman yang dicintai Allah, ketika kita masih menginginkan mobil, rumah, jabatan, maka Allah akan cerai beraikan urusan kita. Mungkin rumah tangganya, mungkin anak-anaknya, dan Allah akan jadikan kepakiran dalam hidupnya. Hidupnya merasa tidak cukup, sehingga sulit sekali mengeluarkan uang untuk zakat, infak, sedekah dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2,5% dari gaji kita harus kita keluarkan, dan ada hak orang lain. Harusnya kita bersyukur kepada orang yang mau menerima zakat kita, karena justru dialah yang akan mensucikan harta-harta kita. Jadi teman-teman, ketika kita masih banyak menginginkan keinginan dunia, justru sebaliknya Allah akan cerai beraikan urusan kita. Allah akan buat pakir kehidupan kita. Orang yang mencintai dunia terus mencintai dunia. Orang yang mencintai jabatan terus mencintai jabatan. Tidak ada kenyangnya. Dan dunia akan datang dengan kita diperbudak oleh dunia. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang di pagi hari dia ingat perkara dunia, pagi hari dari bangun tidur harus masak apa pekerjaan yang banyak, dipikirkan yang pertama adalah dunia, bukan perkara akhirat. Maka kata Allah akan berikan kepadanya kerisauan yang tidak putus selamanya. Hidupnya risau, hidupnya gelisah. Ketika kita dibangun di pagi hari, langsung memikirkan dunia, ketegangan. Laku gak ya saya jualan sekarang? Ada gak ya yang beli? Gimana keadaan sekarang, ekonomi yang begitu sulit. Teman-teman yang dicintai Allah, sebaiknya kita alhamdulillah di kajian online Asabik ini pagi-pagi sudah diingatkan untuk bangun sholat tahajud. Diingatkan tilawah mandirinya, tilawah berjamaahnya, sudah diingatkan. Sehingga yang dipikirkan sekarang, juz berapa saya berjamaah, juz berapa saya mandirinya. Banyak testimoni yang sudah masuk di kajian online Asabik itu yang berubah. Yang tadinya pikirannya dunia, malah sekarang sibuk memikirkan akhiratnya. Yang sampai lupa beres-beres karena cintanya memikirkan akhirat. Tadi ada 3 hal yang ketika kita pagi-pagi langsung ingat kepada perkara akhirat, maka yang pertama,
Allah akan berikan kerisauan yang tidak ada putusnya. Yang kedua, Allah akan berikan kesibukan yang tidak pernah ada ujungnya. Yang ketiga, Allah akan berikan kepakiran yang tidak pernah ada ujungnya. Ya, teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita masuk kepada pagi hari, maka terus kita memikirkan akhirat, maka wajar pahalanya sangat besar sekali. Man asbaha akhirat, barang siapa yang di pagi hari dia memikirkan agamanya, memikirkan akhiratnya, sholat subuh berjamaah, lalu dzikir, dan dia sholat suruk, maka pahalanya sama dengan haji umrota tamah, tomatun, maka sama pahalanya dengan haji dan umroh yang sempurna, dan sempurna. Pahala yang sangat luar biasa sekali. Ketika di pagi hari kita sholat berjamaah subuh, berzikir, tilawah sampai terbit matahari, lalu kita sholat syuruk 2 rakaat, lalu kita setelahnya sholat duha, maka Allah akan berikan dia itu pahala seperti pahala haji dan umroh sempurna, dan sempurna. Ketika kita balasannya, pikirannya di pagi hari adalah tentang akhirat. Al umratu ilal umrati kafaratu, umroh ke umroh yang lainnya adalah penggugur dosa. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Kita sudah tidak ada balasannya kecuali surga. Setiap pagi kita melakukan sholat subuh berjamaah, dzikir, lalu melakukan sholat suruh. Tapi ketika kita memikirkan dunia, maka yang ada adalah kerisauan yang tidak putus selamanya. Kita selalu galau, gelisah tentang dunia, gelisah tentang kedudukan, gelisah tentang pekerjaan, gelisah tentang keuangan, gelisah tentang anak-anak, gelisah tentang perdagangan. Allah akan kesibukan yang tidak pernah lengah, disibukkan terus dengan urusan dunianya, sehingga sulit sekali dia merasakan untuk mencari ilmu. Dia akan tanamkan kepakirannya sehingga harta yang adanya semakin tidak cukup. Ada tamak itu ada 2 macam. Yang pertama adalah kismu mahmud, tamak mahmud, tamak yang terpuji atau yang dipuji. Yang kedua adalah tamak mazmum atau tamak yang tercela. Tamak yang terpuji adalah dia tamak tapi terpuji. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mengisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, waladina atma'u, nih tamak ya, atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumiddin, dan orang-orang yang tamak terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya di hari kiamat. Jadi itu adalah tamak yang terpuji. Ketika kita ingin meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sampai ada ulama yang mengatakan, jadikanlah doa-doa kita itu adalah istighfar. Berbanyaklah di ibadah-ibadah kita terus istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuhilah doa-doa kita itu adalah dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa toma, merasa bodoh, maka kita akan merasa terus mencari ilmu.
Ketika kita merasa berdosa, maka kita akan terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi di dalam hadisnya, sesungguhnya di dalam hadis Riyadhus Shalihin halaman 774, Innallaha ta'ala yaghuru wa ghairullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat cemburu, dan kecemburuan Allah adalah saat seseorang melanggar yang Allah haramkan baginya. Ayatiyal mar'u ma haramallahu alaihi. Jadi ketika kita melakukan mencintai dunia yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu Allah sangat cemburu sekali. Ketika kita merasa tenang, senang dengan keinginan-keinginan dunia, bukan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya adalah tomak, dan Allah sangat cemburu sekali. Maka teman-teman, kenapa kita harus banyak istighfar seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah tadi, Nabi Ibrahim, dia yang tomak dalam ayat biru, tomak dalam meminta ampun untuk nanti mendapatkan ampunan di hari kiamat. Karena jadi di dalam Quran surat Fussilat ayat 36, surat Al-A'raf, teman-teman. Surat Al-A'raf ayat 7, surat Al-A'raf ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu bila mereka ditimpa waswas dari setan, maka langsung ingat, ditimpa bisikan dari setan untuk mencintai dunia, ditimpa bisikan dari setan, rek ngaji, waswas, rek ngaji, atau mencari dunia, rek ngaji, atau masak gitu ya, mau tilawah, atau terus mencari waswas, maka ingat langsung kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan, langsung dilihatkan kesalahan-kesalahannya, langsung istighfar, langsung tidak waswas lagi, berarti saya harus ngaji, saya harus tilawah, saya harus memperbaiki Al-Quran. Itu kelebihan orang-orang yang bertakwa karena didukung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ghazali, adakah usaha kita itu menambah rezeki kita, atau adakah usaha kita itu mengurangi rezeki kita? Menurut Imam Ghazali, usaha yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, usaha yang kita lakukan di dunia ini tidak mempengaruhi rezeki kita. Karena rezeki kita itu sudah ada ditakdirkan di Lauh Mahfudz. Kita tutup toko, kita hari ini kita tutup toko karena mau mengaji, atau hari Jumat kita tutup toko karena Yaumuddin, hari Jumat itu adalah hari agama, maka Allah akan sempurnakan rezekinya. Mungkin besoknya dia akan mendapatkan rezeki 2 kali lipat. Tidak akan dikurangi ketika kita menutup toko, ataupun ketika kita tidak bekerja, karena rezeki kita sudah ada ketetapannya di Lauh Mahfudz. Dan buat apa usaha kita kalau memang usaha kita itu tidak membuka rezeki? Adanya usaha di dunia ini adalah agar Allah memberikan pahala atau azab kepada orang itu yang melakukan perdagangan usahanya, bekerjanya yang baik sesuai dengan aturan Allah, yang jujur, maka dia akan mendapatkan pahala. Itu sebagai bentuk amal soleh. Yang usahanya tidak jujur, maka dia akan mendapatkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para pedagang yang jujur itu, teman-teman sahabat online As-Sabiq, nanti di akhiratnya itu seperti cahaya yang purnama. Jadi usaha kita itu, makanya mudah-mudahan ya saya sendiri ketika kita sudah tahu materi ini,
kita jangan terlalu tamak ya terhadap harta, jangan terlalu tenang ketika kita mendapatkan kedudukan harta gitu, karena ternyata semua tidak akan mengurangi, karena apapun yang sudah ditakdirkan rezeki kita sudah ada. Sampai kita masuk habis rezeki kita di Lauh Mahfuz berarti kita meninggal. Sampai habis usia kita, maka Allah beres juga rezeki yang diberikan kepada diri kita. Maka usaha kita, bekerja kita itu bukan untuk melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha kita bekerja itu bukan untuk menambah rezeki. Teman-teman yang sekarang sudah menjadi pejabat, yang sekarang sudah menjadi kaya raya, itu jangan salah, sudah ada di Lauh Mahfuznya. Maka sayang sekali ketika kita mengejarnya jabatan itu, ketika kita mengejarnya rezeki itu tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak melalaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali melanggar, hidupnya terus sehingga dia itu tidak sempat untuk mengaji. Sehingga dia itu tidak sempat untuk membaca Al-Quran. Bahkan sholatnya saja harus di belakang meja. Saking sibuknya dengan dunia, keinginan dunia. Semua akan kita dapatkan teman-teman sesuai dengan ada di Lauh Mahfuz kita. Teman-teman yang sekarang menjadi pengusaha, pedagang, menjadi apapun bentuknya di dunia, itu sudah Allah takdirkan. Jadi tidak usah kita dengan rebut-rebutan seperti itu. Tidak usah kita harus melanggar aturan-aturan Allah. Tetaplah kita mengaji, tetaplah kita belajar ilmu, ke majelis taklim. Karena semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha kita ini tidak akan menambah rezeki kita. Tapi usaha ini adalah untuk kita mempunyai pahala. Kalau jujur, kalau baik, tidak korupsi. Lalu, adakah doa menurut Imam Ghazali? Adakah doa itu bisa menambah rezeki buat kita? Menurut Imam Ghazali, doa itu tidak akan menambah rezeki, tapi hanya idharu fakrun. Hanya diperintahkan wajib berdoa kepada diri kita, ingin mendohirkan kalau kita itu fakir, tidak punya kekuatan apapun. Jadi mintalah semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak pernah berdoa justru dia adalah orang yang sombong. Berdoa menurut Imam Ghazali itu tidak akan menambah. Karena sesuatu semua sudah diberi ketetapannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hanya idharu fakrun. Allah ingin menampakkan bahwa kita itu fakir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak punya kekuasaannya. Teman-teman yang dicintai Allah, lalu yang kedua adalah tamak mazmum. Tamak yang tercela. Tamak yang tercela adalah keinginan-keinginannya membuatnya terhalang dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tamak yang tercela adalah keinginan-keinginannya yang membuatnya terhalang dari yang untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhalang dari keinginannya, akhirnya dia tertinggal wirid. Terhalang dari keinginannya mencari dunia, akhirnya dia tertinggal majelis taklim. Terhalang dari keinginannya mencari dunia, akhirnya dia tertinggal sedekah. Terhalang dari mencintai dunia, akhirnya dia tertinggal mengaji. Maka orang yang seperti ini akan binasa. Tamak yang seperti ini yang akan membinasakannya. Jangan lupa teman-teman, Imam Ghazali itu beliau sempat kaya raya, menjadi direktur universitas
dimudahkan oleh Allah, dan beliau itu sempat menjadi kedatangan ilmu-ilmu filsafat. Setelah kekayaan ada di puncaknya dan banyak orang yang meminta fatwa kepada Imam Ghazali, dan beliau pun filsafatnya itu sangat mahir sekali, maka ada sesuatu yang salah pada dirinya. Setelah gurunya meninggal, maka Imam Ghazali itu seperti gelisah melemparkan barang-barang bajunya. Akhirnya dia pamit kepada istrinya untuk meninggalkan rumah dan kekayaannya. Lalu beliau pergi ke Mekah, lalu sudah ke haji, dia pergi ke sebuah desa, dan di desa itulah dia menyendiri dan menimba ilmu, membuat buku-buku. Akhirnya pada datanglah orang-orang ke sana untuk menimba ilmu. Ini katanya ya, awal-awalnya ada pesantren itu diawali oleh kisah Imam Ghazali seperti ini. Jadi satu kampung akhirnya atas keberkahan Imam Ghazali yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya berdatangan orang kampung di situ yang tidak dikenal. Orang-orang kemana-mana datang ke Imam Ghazali untuk menimba ilmu, dan banyak orang yang pesantren di sana, dan beliau pun meninggal ketika membaca kitabnya. Langsung diperlihatkan kesalahan-kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan sekarang itu banyak sekali filsafat-filsafat moderat ya yang memakai ilmu-ilmu orang-orang barat, sehingga semua dimudahkan dan diragukan sekali. Ketika saya berbicara nama Allah saja, semua seperti tidak merespon ya. Kebetulan saya sedang melaksanakan S3 gitu. Ya, sangat berbeda sekali dengan posisi saya sebetulnya, dengan hati saya. Tapi saya harus belajar bijaksana. Ternyata pikiran orang yang diilhamkan kepada Allah itu berbeda-beda. Dan berterima kasih saya masih ada di hati yang seperti ini. Jadi filsafat itu sangat diagung-agungkan ya di perkuliahan, apalagi sampai menjelang S3 itu keilmiahan dunia itu sudah diperhatikan. Jadi apapun diteliti, padahal ternyata Al-Quran itu sudah teliti. Banyak orang yang terus membaca skripsi, membaca tesis, membaca disertasi, membaca terus dari ilmiah-ilmiah atau penelitian-penelitian, padahal menurut saya Al-Quran sudah tesis disertasi Allah Subhanahu wa taala, meneliti Fir'aun, meneliti kaum Samud, meneliti kaum Gai, kaum Lut, semuanya sudah ada diteliti, itu sudah ada. Dan Al-Quran itu adalah disertasi Allah Subhanahu wa taala, ilmiah penelitian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita baca. Ya, teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, terima kasih. Selamat terus bergabung dengan kajian online As-Sabik, semoga tidak ada yang keluar. Mudah-mudahan setelah paham materi ini, kita tidak terlalu banyak lagi menginginkan dunia-dunia. Karena justru ketika kita tahu teorinya, dunia itu akan memperbudak kita. Tapi ketika kita terus mencintai ampunan Allah, mencintai gedung di surga, mencintai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka dunia akan datang kepada kita dengan hina. Dunia akan datang kepada diri kita dengan hina. Dan urusan kita yang tercerai-berai Allah akan satukan, dan Allah akan kayakan, berikan kekayaan di hati kita. Jangan lupa teman-teman, di pagi hari masih tetap kita tidak memikirkan dunia. Kita bangun tidur langsung tilawah, tahajud, dzikir, salat syuruk. Kita akan mendapatkan keberkahan haji dan umrah yang sempurna, yang balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mau umrah di bulan Ramadan, maka tiap hari kita bisa umrah teman-teman. Syaratnya salat subuh harus berjamaah. Terima kasih teman-teman. Astagfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkan kalau yang baik itu baik dan beri saya kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, tunjukkan kalau yang batil itu batil. Warzuqna tinabah, dan berikan kami untuk menjauhinya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai yang maha pengasih, wahai rahmatmu yang maha pengasih dan maha penyayang. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam keselamatan dunia dan akhirat.